Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya kembali lagi dalam menyajikan video sederhana saya tentang aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Tika SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bengkalis, Riau. Perkenalkan, Ibu fasilitator saya, Ibu Anissa Fitri Nurhalida MPD, dan Bapak pengajar praktik baik, Bapak Syafril Effendi SPD. Selanjutnya, saya merancang aksi nyata. Selanjutnya, latar belakang. Siswa tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan kesalahan, mereka akan mendapatkan hukuman yang cenderung membuat mereka malu dan rasa bersalah tanpa ada solusi untuk memperbaikinya. Tolak ukur. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas yang dibuat oleh guru kelas dan siswa atas kesepakatan bersama. Kedua, siswa mampu melaksanakan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Berikutnya langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan, menghadap kepala sekolah dan menginformasikan pentingnya membuat keyakinan kelas dan meminta izin untuk melakukan diseminasi kepada rekan guru yang lain. Mengumpulkan rekan guru untuk memaparkan materi diskusi disiplin positif dan membuat keyakinan kelas, berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru beserta siswa agar rencana yang telah disusun bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Berikutnya sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, dukungan dari orang tua murid untuk bisa menerapkan budaya positif di rumah. Berikutnya kegiatan diseminasi yang telah dilaksanakan di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman disiplin positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita sampaikan kepada Allah karena rahmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam kegiatan kita hari ini. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi, selanjutnya kita mulai dengan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SD Negeri 27 Bengkalis kepada Ibu Rahmawati SPD SD, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini kita dapat melaksanakan yang sudah kita programkan beberapa minggu kemarin, yaitu kegiatan kombel kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin seperti yang pembawa acara bicarakan bahwa tidak memperpanjang mukadimah, bahwa hari ini salah satu dari guru penggerak kita akan memaparkan materi yang akan dipaparkan nanti, bertujuan untuk kegiatan guru penggerak, ya, aksi nyata guru penggerak. Nah, di sini ada namanya budaya positif sesuai dengan RHK kita. Mungkin ini akan nanti menambah sertifikat buat kita nanti, karena satu kegiatan satu sertifikat nilainya 4 ya, 4 atau 6 ya. Jadi ada beberapa kegiatan kita buat satu sertifikat boleh, satu kegiatan kita buat sertifikat boleh, tapi nilainya cuma 4, satu sertifikat 4. Tapi kalau beberapa kegiatan bisa menjadi 32 jam, karena itu penting buat, karena di kombel kita belum ada membuat kegiatan ini, kita mulai membuat kegiatan, bahwa kegiatannya nanti tetap kita buat selanjutnya karena di RHK kita membutuhkan 3 sertifikat di kombel. Jadi mau tak mau kita harus buat. Nah, ini adalah salah satu caranya. Baik, kita lanjutkan aja. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf karena hari sudah siang juga. Jadi buat saya tidak penting pemaparan yang akan dipaparkan oleh Ibu Tika nanti, sangat penting dan berguna buat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuki acara inti hari ini, pemaparan materi tentang budaya positif yang akan dibacakan oleh Ibu Tika SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang dalam satu apapun. Salawat iringan salam tidak lupa kita hadiahkan kehadirat atau kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala PT Satuan Pendidikan SD Negeri 27 Bengkalis, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia hadir mendengarkan pemaparan saya pada siang hari ini dalam keadaan yang sudah lelah karena sudah beraktivitas tadi mengajar dan sebagainya. Saya mohon maaf sekali Bapak Ibu sudah mengganggu waktunya, sudah mengganggu aktivitas istirahat Bapak Ibu hari ini dengan sajian yang ala kadarnya. Jadi nanti sekalian sambil-sambil ya Bapak Ibu, silakan sajiannya dimakan atau disantap dulu, nanti kembang hidungnya. Baik, terima kasih pembawa acara tadi sudah menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ini harus kami sampaikan ke Dewan Guru atau teman-teman guru tempat kami mengabdi. Jadi dari guru penggerak itu harus ada buktinya. Baik, Ibu kami. Konsep inti budaya positif itu apa?
Yang pertama, perubahan paradigma positif. Selanjutnya, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, ini keyakinan kelas rasanya sudah cukup cukup banyak sekali sudah versinya, kita buat. Lanjut, Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Sebelumnya ada Ibu. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini dia. Ini sangat memberi dampak kepada anak. Yang pertama, guru mengontrol murid, rupanya itu tidak boleh. Nah, yang pertama, guru mengontrol murid. Bahwa semua penguatan positif, efek dan bermanfaat. Kedua, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini salah. Ya, ini yang salah. Miskonsepsi, artinya konsep yang salah. Bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, membuat rasa bersalah. Lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, realita kebutuhan kita semua. Teori kontrol tentang dunia, realita kebutuhan kita berbeda. Nah, ini bisa Ibu bacakan di layar. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Teori kontrol tentang dunia, sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini selanjutnya, ya bukan mengubah. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi ketika saya membaca ini Bapak Ibu, saya terkejut karena yang kita lakukan itu terkadang ancaman dan reward. Sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi reward rupanya tidak memberi dampak yang positif ke anak. Ketika kita misalnya anak dapat juara, kita memberi reward, berarti juaranya karena dapat reward, bukan merubah dirinya. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh profil Pancasila. Ibu tahun ke bawah. Itu dia. Beriman bertakwa, Ibu Primary Years, program PYP.
ya, toleransi, rasa hormat. Ini kita serapkan di mana? Di kesepakatan kelas kita. 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ini merupakan penerapan dari profil Pancasila yang sesungguhnya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Gleason. Penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Lanjut. Atas. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, contohnya kita untuk menghindari ketidaknyamanan di jalan kita pakai helm. Siapkan apa supaya hukumannya tidak terjadi? Siapkan SIM. Ya, itu menghindari supaya kita terhindar dari hukuman di jalan. Untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Bisa belajar tadi. Mendapatkan penghargaan, tidak harus reward. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi menurut Bapak Ibu, mana yang ketiga yang motivasi yang paling dasar kita? Nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, itu dia motivasi perilaku manusia. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa. Betul, ini semua terjadi ya. Nah, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Siapa yang buat sampah tadi? Tak ada satu orang pun yang ngaku ya Pak ya. Tak tahu? Takkan kami. Murid menjadi rendah diri. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri. Ya kan? Ketika orang lain dapat, dia tak dapat, ini yang merusak hubungannya nih. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Di Riau ini masih terjadi. Jadi ketika kami online, itu ada namanya elaborasi. Itu seluruh guru penggerak, nah, di dalam elaborasi itu berdialog di situ. Rupanya di daerah Jawa itu sejak tahun 2020 tidak ada ranking lagi. Mereka hanya nilai saja, nilai secara subjektif. Iya. Jadi yang berlaku Bu, jadi kami yang dari Riau, kami di Riau masih Bu, orang tua murid tidak akan paham kalau anaknya tidak dapat ranking. Ya kan, tetap bertanya. Lanjut Bu. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi gagal, ini sukses. Pertama konsekuensi, penguatan jangka pendek. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Perlu monitoring berkelanjutan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi diharapkan anak setelah kita restitusi masalahnya, dia berubah jangka panjang. Kalau konsekuensi jangka pendek. Dan murid menghormati peraturan. Murid menghormati dirinya
dan orang lain. Dua ini bentuknya sama tetapi rupanya pelaksanaannya beda. Konsekuensi dengan restitusi itu sama sebenarnya tetapi konsepnya berbeda. Lanjut Ibu. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Memperbaiki, bukan menyalahkan. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kenapa datang terlambat tadi nak? Misalnya ya, hari ini dalam minggu ini ibu sudah 3 kali kelihatannya kamu terlambat misalnya. Pasti kamu punya alasan. Nah, itu rupanya dialog yang sederhana itu seperti apa Bu Kesep bilang semalam yang di RPP atau modul kita itu rupanya tercantum di sini. Baik sekali, acungkan jempol, itu rupanya termasuk ciri-ciri restitusi. Ya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasarkan tindakannya. Misalnya anak mencuri, ya, kebutuhan apa yang dia tidak dapat di situ? Kita cari tahu, itu disitulah kita mencari tahu. Anak terlambat, apa yang tidak ada pada dirinya tetapi ada pada orang lain. Itu yang harus kita temukan keadaan anak didik. Perbedaan. Apa sih Ibu? Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kalau tidak buat PR itu termasuk dari kesepakatan kelas kita tidak? Kalau tidak buat PR, apa kesempatan kelas kita yang sudah dilanggar? Jadi rupanya hukuman itu tidak menyelesaikan masalah. Itulah maka anak kita sering mengulang masalahnya sama dan terus sama lagi. Itu terus kesalahannya karena kita konsepnya salah. Kita memberi hukuman bukan restitusi, bukan menyelesaikan masalah dia. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini bunyinya mudah bicara tetapi kita tidak mudah untuk laksanakan ya Bapak Ibu ya. Ini sulit. Lanjut Bu. Posisi kontrol restitusi. Pertama, posisi kita sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Gara-gara kamu ibu dipanggil ke kantor tadi. Nah ini gara-gara kamu ini membuat rasa bersalah anak nih. Jadi anak rasa bersalah. Ketiga kita menjadi temannya. Selanjutnya pemantau. Terakhir ada manajer. Dari kelima posisi kontrol restitusi ini, yang paling terbaik kita menjadi manajer. Ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah. Dua ini sangat tidak efektif untuk dilakukan. Kemungkinan besar anak akan mengulang. Ini kemungkinan besarnya anak akan mengulang kembali. Pemantau. Ini kalau saya pribadi saya paling sering nih.
Lanjut, Ibu tanya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini contohnya nih. Penghukum, pemantau kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini pemantau. Teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah ya misalnya. Ini sebagai teman. Pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Rupanya perkataan yang seperti itu membuat anak rasa bersalah. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Tanya dulu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya, misalnya kalau saya ketemu Pak Lupi ya Pak ya, salah paling sering nanya dia, tahu nak kenapa, apa yang salah dari Lupi sejak belajar ini? Kalau sebelum itu lain ceritanya Bu. Lanjut Bu Tani. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa bahasanya keyakinan kelas? Kita contohkan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Aman. Itu kita yakini bukan? Kita yakini. Itu kita yakini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kebersihan, iya, itu kita yakini. Makanya bukan peraturan kelas, tetapi keyakinan atau kesepakatan kelas bahasanya. Itu harus kita yakini, dan kita buat. Nah, kita terapkan. Kegiatan membuat keyakinan kelas ini yang sudah agak gelap ya Bapak Ibu. Nah, ini di kelas 6. Iya, agak gelap. Berdiskusi tentang peraturan, menyusun peraturan menjadi keyakinan. Jadi dari peraturan menjadi keyakinan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Keyakinannya apa? Kata tidak boleh dibuang. Sebaiknya sampah dibuang pada tempatnya. Jadikan dia kalimat positif. Hindari kata negatif. Itu keyakinan kelas. Dan menempel keyakinan kelas di kelas. Dipajang supaya dapat dilihat dan dibaca setiap saat oleh anak. Sekali lagi, ini perlu setiap hari kita ingatkan. Kalau udah setiap hari 1-2 masuk juga. Selama 6 bulan tak mungkin tak masuk. Rasanya lah. Tidak, setiap hari kita laksanakan. Supaya diingat. Itu udah apa nanti. Lanjut. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Lebih abstrak daripada peraturan. Jadi dia lebih nyata. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Ini dia. Dalam kalimat positif. Sedikit saja biar mudah diingat. Sampah diletak di tempat. Sedikit saja. Dapat diterapkan di kelas. Apakah setiap kelas sama? Tidak begitu. Setiap anak kondisinya berbeda. Bisa jadi 4B dan 4A berbeda kondisi anaknya, sehingga peraturan kelasnya akan berbeda. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apa yang perlu kita perbarui dari keyakinan kelas kita. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini dia, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini
sebelum saya ikut guru penggerak ini sangatlah jarang saya ketemu, bahkan tidak pernah ketemu. Jadi ketika saya masih di SMP kemarin, saya jadi peserta seperti Bapak Ibu. Jadi pemaparnya teman saya. Jadi dia memaparkan kegiatan ini. Segitiga restitusi itu apa? Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ini dia. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini menstabilkan identitas salah dia dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan selanjutnya, ini bisa kita baca. Ini kenapa disebut segitiga? Karena memang 3 bentuk atau kegiatan yang harus kita laksanakan. Lanjut, Ibu Tani, ada contohnya di situ. Nah, ini kayak sebenarnya ini video Bapak Ibu, karena saya bentuknya dalam PDF, jadi videonya tidak terekam. Nah, ini menanyakan keyakinan segitiga restitusi. Ini ceritanya anak ini. Ini dia sedang berkata kurang sopan kepada temannya. Berkata agak kasar. Jadi mengapa nak berkata kasar? Tadi dia membuat saya jengkel, katanya. Yang kedua, ini Rizka sering terlambat masuk kelas. Dan ini dia tanggapan setelah direstitusi. Jadi ini harus kita tanyakan, kenapa? Mengapa begitu? PR tidak siap dan sebagainya. Lanjut, Bu. Oke. Terima kasih dan salam bahagia guru hebat. Siapa ini ya? Ada kita semua di sini. Ada pertanyaan? Silakan. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau tanggapan? Silakan. Nah, boleh. Boleh. Tanggapan dari dapat kita tangkap dari materi Ibu. materi tadi bahwa kesepakatan kelas itu sangat amat kita buat di kelas. Kedua, harus kita tanya berulang-ulang lagi. Dan ketiga, setiap kita memberi hukuman menggunakan bahasa yang positif, bahasa yang jangan sampai tadi buang sampah di tong sampahnya. Itu perintah. Iya. Jangan menggunakan kalimat perintah Negatif. tong sampahnya. Mungkin itu yang bisa dapat saya tangkap dari Iya, betul. paparan materi. Jadi ada posisi kita sebagai guru tadi. Posisi ini kadang kita tidak bisa membedakan kita ini sebagai penghukum atau sebagai membuat rasa bersalah teman atau manajer. Kadang berlaku secara bersamaan, ya kan? Berlakunya secara bersamaan. Anak ketika sudah membuat perilaku yang kurang menyenangkan atau melanggar peraturan di kelas, kita pertama akan menjadi penghukum dulu, pasti. Kedua, membuat dia merasa bersalah, bukan menanyakan kenapa dia begitu, apa tujuannya. Masalah dia kita tak tahu, tetapi kita hanya menghukum saja. Rupanya itu yang membuat anak akan terulang terus kesalahannya, berulang terus. Mudah-mudahan kita bisa sedikit banyak merubah paradigma itu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manajer bagi siswa kita semua, terbuka, menjadi teman yang baik.
Ini termasuk kita semua ini guru-guru hebat, ya. Menjadi manajer bukanlah hal yang mudah, karena kita tahu karakter anak kita berbeda-beda. 23 orang 20 karakternya, 30 orang 30 karakternya, sehingga pembelajaran berdiferensiasi sangat dibutuhkan saat ini. Sebenarnya kita dah buat Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan di kelas, tapi kita tidak tahu cara menempatkannya. Kita tidak tahu cara melaksanakannya atau menempatkan posisi itu di mana. Kita cantumkan di modul kah, atau kita buat di tes kah, atau bagaimana. Jadi untuk itu, atau setelah pemaparan ini, mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang guru yang posisinya adalah sebagai manajer, sekaligus menjadi teman. Walaupun itu tidak mudah, pasti yang nomor satu kita pilih tadi, menjadi penghukum awalnya, ya, karena itu sudah tertanam sejak dulu. Sejak dulu kita itu dihukum, seolah-olah itu menjadi dendam, kita yang hukum kembali, ya. Mungkin itu saja pemaparan saya untuk siang hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita buat dah. Tahu tak salah ke tadi aku? Terus apa tadi? Sekarang kita kamu tanya. Tahu tak salah? Ini dah keempat tadi buat aku. Kita buat. Apa nih? Selamat pagi semuanya. Sehat kan? Oke, tadi coba ibu tanya dulu, siapa yang sebelum ke sekolahnya mandi? Yuk, siapa yang ke sekolahnya tadi mandi? Mandi semua? Siapa yang gosok gigi? Siapa yang gosok gigi? Gosok gigi ya, angkat tangannya. Semuanya harus mandi dan gosok gigi sebelum ke sekolah. Supaya apa? Wangi segar kitanya, supaya kitanya segar. Baik, hari ini ibu akan menjelaskan sedikit tentang keyakinan kelas. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ya, apakah itu dua hal yang sama? Peraturan dan keyakinan. Apakah keyakinan atau kesepakatan kelas 4A dan 4B itu sama? Kenapa tidak, Nak? Beda kelas, beda apanya? Beda gurunya, beda apa lagi?
sayang. Baik. Ayo teman yang lain, silakan tempelkan. Yang ingin kamu sepakatinya apa? Silakan, Nak. Nanti silakan Aska. Tidak apa-apa, Nak. Oke, lanjut. Oke, silakan. Oke, baik. Kreatif sekali. Udah. Yang sudah silakan duduk, sayang. Oke, yang belum silakan. Oke, yang sudah silakan duduk, Nak. Oke, kita lihat ya. Silakan. Ya belum, Bu. Kita balik aja, Bu.
Thank you for watching. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.
Silakan tulis nak kesepakatan yang kamu buat. Satu aja bukan kesepakatan. Ya, setiap orang satu ya. Bu, buat nama bu. Ya, silakan tulis namanya. Itu kan tempat lengket, loh. Boleh lengket lah nama. Mana? Oh ini. Kasih. Ini kok minjam apa? Habibi sudah siap? Belum. Apa yang ingin Habibi buat? Peraturan apa atau kesepakatan apa yang Habibi buat? Silakan Habibi tuliskan. Nanti boleh main di dalam kelas bu. Enggak bu. Ibu lihat boleh Suci? Naila udah. Dilarang bolos sekolah bisa. Silakan. Baik, sekarang silakan tampalkan di kertas putih. Oh, belum. Silakan lanjutkan. Bikin gambarnya lagi bu. Oke, boleh. Kok bikin gambar ya? Silakan nak berkreasi, silakan. Silakan berkreasi ya. Iya. Lama ya satu peraturannya. Oh no, sini. Iya, silakan. Lanjut. Silakan nak. Silakan tempelkan keyakinan kelas kamu. Bisa bu. Dilarang boleh. Silakan Vino. Kami terbalik bu. Maaf bu, kami tak bisa bu. Itu laikan. Oke, lanjut yang bisa mana? Silakan. Oh, punya kami tak ada bu. Lem naikkan. Oke, lanjut yang di sebelah sini. Silakan. Apa kesepakatan kelas yang ingin kamu buat? Ya, tidak boleh. Iya. Kreatif sekali saya. Silakan. Oke, silakan duduk kembali. Itu kosong lah Pino. Pakai lem. Nak. Oke, silakan duduk kembali, Nak. Silakan duduk kembali, sayang. Silakan Vino duduk kembali. Oke, bagus.
Ada lagi? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, setelah dipaparkan oleh Ibu Tika, kami pun sudah menanggapi bahwa di sini saya mendapat tanggapi bahwa setiap hukuman yang diberikan jangan menghukum anak dengan bahasa yang menghakimi. Jadi menghukum anak dengan bahasa sportif, bahasa yang memberi semangat, agar mereka mengetahui bahwa kesalahan yang mereka buat itu betul-betul mereka mendalaminya, kemudian betul-betul mereka sadar. Jadi kita tidak bisa menggunakan bahasa tadi Ika buat ini, buat salah ini, tidak boleh. Jadi dari pemaparan ini kita sudah paham bahwa anak itu dikasih pemahaman bahwa kesalahan mereka itu biar mereka berpikir secara positif, menggunakan bahasa yang baik dari kita, dan memberi suatu reward bukan hanya materi tapi dengan bahasa, dengan gaya, dengan keikhlasan hati. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari pemaparan yang sudah Ibu berikan tadi, dan terima kasih, sangat berguna bagi kita semua, terutama buat saya yang selama ini memang sudah saya lakukan, tapi dengan pemaparan materi mungkin bisa lebih melanjutkan, bisa lebih termotivasi, bisa lebih memahami bagaimana karakter anak kita sekarang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Utari selaku yang ikut berpartisipasi dalam acara pemaparan tentang budaya positif yang dibacakan oleh Ibu Tika. Saya rasa paparan ini sangat penting karena dari sini saya tahu ternyata pemberian ganjaran maupun reward kepada siswa itu tidak selalu berdampak positif. Karena bisa saja membuat siswa merasa bersalah, membuat siswa menjadi tertekan, bahkan menjatuhkan mental siswa. Oleh karena itu, saya rasa dengan adanya paparan ini akan menjadikan kita sebagai pendidik menemukan cara-cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan budaya positif kepada siswa dengan cara yang lebih tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Aina Tasya, salah satu guru di SDN 27 Bengkalis. Mengenai pemaparan yang Ibu Tika lakukan kemarin, saya mendapatkan banyak ilmu tentang budaya positif yang bisa diterapkan kepada murid ketika di kelas maupun sedang tidak di dalam kelas. Itu sangat berguna bagi para guru, dan juga kita bisa mengetahui banyak informasi mengenai bagaimana cara menghandle setiap perilaku yang dilakukan oleh murid dengan benar. Dan menurut saya memang sangat bermanfaat pemaparan yang disampaikan oleh Bu Tika kemarin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.